kalimat al-mitsaq itu suka diartikan di dalam Quran sebagai perjanjian gitu ya. Tetapi tidak ketika diterjemahkan kepada kata perjanjian dalam bahasa Indonesia sebetulnya itu kurang mewakili begitu ya. Nanti ibu bapak akan menemukan mitsaq diartikan perjanjian, ahdun juga diartikan perjanjian, wa'dun juga diartikan perjanjian, ya Pak, sulhun itu ada ya di dalam hadis diartikan juga perjanjian. Ini karena tidak ada kosakata yang pas begitu dalam bahasa Indonesia untuk mewadahi kekayaan kosakata bahasa Arab. Makanya mitsaq suka diartikan perjanjian saja dulu gitu ya. Nah, kenapa materi ini menjadi penting? Yang pertama karena kemarin momen banyak orang yang merayakan begitu, menyangka bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Yang kedua juga ini kita bisa mengkritisi kajian para orientalis barat ya tentang asal pertumbuhan agama. Nah, yang ketiga kita bisa mengetahui sehebat apa Nabi dan Rasul terakhir ini. Ternyata Bapak Ibu, beliau adalah Nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa. Jadi jauh sebelum kelahirannya Muhammad SAW sudah dikenal masyarakat, sudah dikenal orang. Jauh sebelum zaman Rasul lahir, nama Muhammad sebagai Rasul terakhir itu sudah dinanti-nanti ya, oleh setiap para nabi yang diutus, itu sudah dirindukan, dinanti. Karena memang seluruh para nabi nanti sudah berjanji kepada Allah akan menolongnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seiring pembahasan materi ini kita juga akan membuktikan bahwa pendapat para orientalis barat mengenai asal pertumbuhan agama itu salah. Karena di zaman modern ini para pengkaji, para sarjana barat menyangka, berasumsi bahwa agama itu seperti halnya peradaban manusia, berkembang dari primitif menjadi modern gitu Pak. Menurut mereka ya, agama primitif dihasilkan oleh orang-orang primitif, maka mereka belum mampu menciptakan satu konsep menyembah Tuhan yang satu, yang mana ada satu Tuhan bisa mengurus semuanya. Itu dianggap konsep yang canggih Bu. Jadi dianggap orang primitif itu karena mereka bertemu banyak benda alam begitu ya, mereka percaya di setiap benda, di setiap makhluk di alam yang mereka temui ada kekuatan mistis, dan disitulah terjadi penyembahan. Jadi menurut para sarjana barat, manusia berasal dari peradaban orang-orang yang menyembah Tuhan yang banyak gitu, yang disebut dengan politeis ya, politeisme. Polite banyak lebih dari satu, teis itu kan Tuhan. Berkembang seiring perkembangan logika manusia mulai menciptakan konsep tentang Tuhan yang esa. Jadi itu dianggap konsep canggih gitu Pak, disebut tauhid deh. Karena satu Tuhan bisa mengurus semuanya, itu harus berpikirnya lebih canggih ya. Nah, maka konsep tauhid ini dianggap agama modern yang baru lahir ya, dari peradaban modern, minimal dari sejak Babylon ya, adanya sosok bernama Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Jadi menurut para pengkaji barat, manusia itu dalam beragama asalnya dari politeisme tadi menuju monoteisme. Monoteis itu menyembah Tuhan yang satu. Apakah benar anggapan mereka ini? Nah, ternyata Al-Quran itu menjelaskan bahwa justru kita ini sebaliknya Bapak Ibu ya, kita berasal dari peradaban manusia yang sudah mengenal Allah.
Justru manusia pertama itu bertauhid banyak. Nanti ada perdebatan antara apakah monoteisme itu sama dengan tauhid atau tidak begitu. Nah, jawabannya tidak sama ya, karena monoteis itu kan menyembah Tuhan yang satu, Tuhan mana saja, nu penting satu. Tapi kalau tauhid, nah, itu mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Nah, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan pembagian ini. Agama dilihat dari asal pertumbuhannya terbagi kepada dua rumpun. Satu agama samawi, itu Yahudi, Nasrani, Islam, biasanya begitu. Sekarang juga diyakini masuk Hindu ya, karena Hindu dalam kitab sucinya Veda itu diyakini sisa-sisa ajaran para nabi dulu gitu banyak. Kemudian ada juga agama Tobi'i, ini agama kultur. Agama Tobi'i ini terbagi nanti jadi agama primitif, animisme, dinamisme, totemisme begitu ya. Nanti ada perkembangannya di media pertengahan sampai kepada agama filsafat, ini agama para tokoh yang dikultuskan. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agama samawi dianggap agama modern gitu, karena menyembah Tuhan yang satu. Tapi agama kultur dianggap agama primitif, asal muasal peradaban manusia dan beragama. Ini bisa dikritisi ya. Dan Quran menjelaskan bahwa umat manusia itu asalnya satu kaum yang mengenal ketauhidan gitu ya. Justru kita ini dari monoteis Pak, dari tauhid. Adanya penyembahan Tuhan yang banyak itu justru penyimpangan setelahnya. Begitu pola pikir Islam dengan pola pikir sarjana barat beda gitunya, mengenai asal pertumbuhan agama. Nah, ada satu istilah lagi yang harus dikenal, yaitu sinkretisme. Sinkretisme adalah penggabungan ajaran dua agama menjadi satu. Jadi ada agama-agama banyak, nanti ada ajarannya yang bersatu tah. Banyak contohnya seperti, mohon maaf, sekte denominasi Katolik. Katolik itu sinkretisme karena perpaduan antara ajaran pagan Romawi dengan Kristen versi Paulus gitu Pak. Jadi Katolik ya, seperti juga nanti Syiah. Syiah itu ajaran ya agama Yahudi yang bercampur dengan ajaran Islam gitu Pak. Jadi Syiah ya. Nanti ada ajaran Bahai gitu Pak. Ada juga Ahmadiyah. Itu semuanya sinkretisme unggul. Bahkan ada yang murni lahir daripada perpaduan dua agama, ada juga yang tidak murni ya, tetapi dibuat-buat. Apakah di Islam juga ada? Oh banyak. Bahkan guru kami menulis buku Parasit Akidah. Itu ditulis oleh Allahyarham Al Ustad Marsedek ya. Ahli pengobatan, ahli bela diri, ahli ilmu agama, perbandingan agama. Beliau itu ya yang sekarang murid-muridnya mendirikan rumah sakit Afasin itu Pak. Itu kan murid-murid Ustadz Marzedek ya semua. Nah, dalam bukunya Parasit Akidah, beliau juga menjabarkan mana saja sinkretisme dalam ajaran Islam, gitu ya. Yang salah satu yang beliau tulis seperti upacara kenduri, ya, upacara kematian. Hijina, dua na, tilur sampai 7 na, 100 na, 1000 na. Itu dari ajaran Hindu. Ya, dalam buku beliau. Seperti tasbih ya, alat tasbih itu juga dari ajaran, dari tradisi Hindu begitu. Banyak sekali, termasuk tahun baruan, termasuk juga merayakan hari lahir tokoh agama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 213 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Manusia itu dulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran
untuk memberi keputusan di antara manusia perkara yang mereka perselisihkan. Al-ayah. Jadi ini dalil tegas Allah membantah, ya, Quran membantah apa yang diyakini oleh para sarjana barat di zaman modern, bahwa agama manusia itu berasal dari politeis menuju monoteis, padahal justru menurut Quran itu sebaliknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi manusia ketika beragama itu dari dulu sudah bertauhid, lalu terjadi penyimpangan. Nanti setelah banyak penyimpangan diluruskan lagi dengan tauhid, nanti menyimpang lagi. Setelah menyimpang nanti diluruskan lagi dengan tauhid, menyimpang lagi, gitu Pak. Nah, maka Allah menjaga setiap adanya penyimpangan supaya kembali kepada akidah yang lurus dengan diutusnya para nabi. Dari zaman dulu Pak, di segala bangsa, ya, bukan hanya di Arab kan. Nah, ini kelirunya umat Islam sekarang, kalau menemukan nama nabi di dalam Quran, pedah aya dina Quran, disangkanya orang Arab gitu Pak. Padahal nabi yang orang Arab itu cuma berapa orang? Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Syuaib, Nabi Ismail, karena memang nenek moyangnya itu, Nabi Ibrahim, hanya sekitar 45 nabi itu. Sedangkan nabi-nabi yang lain 20, pami Bapak hanya mengenal 25 gitu ya. Padahal di Quran itu ada 31, 32 ya nabi itu. Hanya 6 tidak disebut namanya begitu. Yang disebut hanya 25 namanya langsung. Makanya 25 nabi itu yang wajib diketahui kan begitu. Bukan jumlah nabi. Nah, maka kalau kita mencari jumlah para nabi dan rasul, itu Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan langsung. Ketika beliau ditanya oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, berapa jumlah persis para nabi? Rasulullah SAW menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Mi'atu alfin teh, mi'ah teh kan 100, alfin 1000, 100.000. Wa arba'atu wa isrun, arba'atu wa isrun teh 24, alfan 1000. Jadi 100.000 tambah 24.000, 124.000 orang. Bapak Ibu taunya berapa? 25. Berarti berapa lagi yang belum diketahui? Berapa orang lagi? 123.975 gitu banyak. Kata Nabi, ar-rusulu min dzalika, yang menjadi rasul dari jumlah itu, dari 124.000 orang, salatsumi'atin wa khamsata asyar, 315 saja yang jadi rasul. Rasul itu adalah nabi yang punya umat, begitu ya. Kalau nabi adalah orang yang menerima wahyu. Belum tentu nabi itu jadi rasul. Seperti Nabi Khidir kan itu bukan rasul, ya. Tidak diutus kepada kaum tertentu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini Nabi menutup dengan ungkapan jamman ghafiron, jumlah yang banyak. Nah, para nabi 124.000 ini orang pilihan. Jadi begini, nanti kan kita bahas mitsak banyak. Kadah dijelaskan heula. Allah dulu menciptakan nih malaikat dengan di langit, dengan nanti ada binatang di bumi. Kalau malaikat konsepnya berakal, tidak berhawa nafsu ya, berakal, tubuhnya itu transend atau gaib lah, makhluk halus. Nah, makhluk halus. Kalau binatang tidak berakal, tapi berhawa nafsu, tubuhnya tidak halus tapi kasar lah, makhluk kasar. Dari dua konsep makhluk ini Allah menciptakan dua makhluk baru gitu. Ada kolaborasi konsep. Mana yang bisa disatukan, mana yang tidak. Akal dengan hawa nafsu bisa ada dua-duanya kan. Jadi makhluk baru ini berakal dan berhawa nafsu, tapi tubuh ini tidak bisa bersamaan ya. Makhluk gaib dengan makhluk kasar. Jadi ada makhluk yang berakal dan berhawa nafsu gaib gitu Pak, makhluk halus, jin eta.
Ada nanti yang berakal berhawa nafsu, makhluk kasar, kita gitu, manusia. Nah maka dari seluruh makhluk yang ada, tambah nanti ya benda-benda langit, tumbuhan segala macam, manusialah yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, paling mulia. Makanya semuanya harus sujud. Nanti ada yang membangkang, tapi pada dasarnya semua harus menghormati, menghargai, membantu tumbuh kembang seorang manusia. Karena kita ini harus bertumbuh kembang banyak. Adam itu jadi diterima oleh malaikat alaihissalam karena sudah berilmu, sudah tumbuh kembang. Awalnya kan ditolak oleh malaikat, dipertanyakan begitu. Kenapa makhluk seperti ini jadi khalifah di bumi? Khalifah itu nanti delegasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat-sifat Allah Asmaul Husna kita harus belajar dari situ. Allah memiliki sifat Maha Anu, Maha Anu, Maha Anu. Kita harus belajar untuk bisa meneladani sifat-sifat Allah. Maha Pemaaf, Pemurah, Maha mendengarkan, Maha melihat, Maha mengetahui, berilmu. Segala itu Allah ajarkan. Makanya 99, tidak 100 ya. Padahal Allah punya nama 100. Nama ke-100 itu kan Allah. Kita tidak bisa jadi Allahnya. Tapi kita meneladani sifat-sifat mulianya. Itu khalifah di bumi. Dari manusia yang terpilih ini manusia sudah dipilih, Pak. Dipilih lagi sekarang. Sebanyak 124.000 orang yang menjadi nabi. Makanya di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-6 dikatakan, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Para nabi itu lebih utama daripada orang beriman. Ini lebih mulia lagi kan dari orang biasa yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, bahkan istri-istrinya, istri-istri para nabi itu adalah ibu mereka, ummul mukminin. Makanya istri nabi tidak boleh dinikahi setelah nabinya wafat begitu. Karena itu ibu begitu. Nah ini dalilnya ya. Jadi dari seluruh manusia dipilih 124.000 orang yang paling mulia begitu Pak. Manusia-manusia paling mulia ini 124.000 orang. Dari 124.000 orang dipilih 1 orang. Itulah surah Ali Imran ayat 81, Bu. Bahwa Allah menyebut berbicara kepada para nabi. Allah memilih 1 orang gitu Pak. Nah terusnya ini jalur apa ya, penjelasan terkait dengan kemuliaannya dulu. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat mitsaknya dulu ya, nanti ketemu begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran yang suka diartikan sebagai perjanjian itu 1 ada mitsak, 2 ada ahdun begitu Pak. Nanti ada wa'dun. Kalau wa'dun diartikan perjanjian cocok lah ya. Cocok itu hampir mewakili. Tapi yang sulit itu mitsak dan ahdun. Kita ke ahdun dulu karena untuk memahami mitsak harus memahami ahdun. Coba ingat-ingat surah Al-Baqarah ayat 27. Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallah, orang yang melanggar ahdun Allah, mim ba'di mitsaqihi, setelah diberi mitsak Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla, dia itu memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Silaturahim. Silaturahim itu bukan berkumpul, bukan begitu, bukan menjaga hubungan, bukan. Itu mah ukhuwah lain silaturahim. Silaturahim lebih dari itu. Silaturahim teh nutur ke nabi teh silaturahim. Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat fasad, kerusakan di muka bumi. Sok Pak, orang kafir, orang yang tidak mau beribadah, pelanggarannya 4 sekaligus. 1 melanggar ahdun, 2 melanggar mitsak, 3 melanggar silaturahim, 4 melakukan fasad, kerusakan. Ini paket, sepaket. Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard. Tos irada hesenya, hese teh
sulit itu saya menjelaskannya sulit gitu, karena keterbatasan ilmu. Ini konsep yang luas sekali gitu ya. Satu ahdun dulu nih. Bapak Ibu, kenapa orang kafir yang tidak beribadah itu disebut melanggar ahdun? Bagaimana? Melanggar mitsaq, memutus silaturahim, berbuat fasad, gitu Pak. So, ahdun heula. Bapak Ibu, ini umum dulu ya, belum kepada para nabi belum. Nanti ini umum dulu pengertian ahdun, mitsaq secara umum dulu. Nanti ketemu ke sini gitu. Ahdun itu Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan, gitu ahdun. Jadi mendengar jawaban Nabi seperti itu lebih sulit lagi berpikir, maksudnya gitu. Kulun muyassarun lima khuliqalahu, kata Nabi, semua sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalaulah tukang kayu misalkan Pak, dia kan memotong-motong kayunya nya, nu jadi panto, nu janten kusen, jadi jendela, jadi pagar gitu Bu. Tidak bisa daun pintu dipasang di jendela, tidak bisa, itu melanggar ahdun. Bisa dipahami? Manusia ini kenapa tubuhnya seperti ini? Ini punya ahdun. Kenapa burung itu, kan binatang juga punya ahdun, itu mengikuti gorizo, mengikuti insting. Ahdun mereka itu. Dan sudah dimudahkan supaya instingnya bisa diikuti oleh binatang. Kenapa burung bersayap, berbulu seperti itu? Untuk terbang begitu. Kenapa ikan, anatomi bentuk tubuhnya seperti itu? Untuk hidup dalam air. Kenapa kuda seperti itu? Untuk berlari kencang. Kalau bapak dan ibu bersaing dengan binatang melalui ahdunnya itu, yang mana ahdun binatang itu bukan ahdun kita, kalah. Bapak tidak akan bisa terbang seperti burung, tidak bisa berenang seperti ikan, tidak bisa lari sekuat dan sekencang kuda. Tapi kita diberi akal, yang dengan akal itu bisa menciptakan alat yang terbang lebih hebat dari burung, menyelam lebih hebat dari ikan, misalkan gitu Pak, dan melaju kencang lebih cepat dari kuda. Tapi itu hasil dari akal kita, bukan ahdun kita, bukan. Lalu ahdun kita tujuan hidup lah mun urang merenya, tujuan hidup dah luasnya. Ahdun mah memang yang Allah tetapkan hakikat. Ya, hakikat tujuan hidup kita apa? Ahdun kita ini. Maka oleh Allah diberitahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan. Jadi manusia kenapa tubuhnya seperti ini? Ini untuk ibadah. Satu hablum minallah, dua hablum minan nas. Tidak ada manusia yang sulit melaksanakan sholat, itu tidak ada. Karena sudah dimudahkan. Untuk apa diciptakan? Tidak ada orang yang berat takbiratul ihram, berat tuh sakilo-kilo acan. Tapi orang yang kuat ngangkat barbel misalkannya 10 kilo. Lalu adzan maghrib, hare-hare we teu sholat Pak, ari ngangkat 10 kilo kuat. Ari ngangkat takbiratul ihram tidak kuat. Jadi tidak berat. Tetapi kenapa tidak melaksanakan? Bukan berat tangannya kan begitu, tapi berat hatinya. Inilah melanggar ahdun. Allah menciptakan kita untuk ibadah, dia tidak mau beribadah, itu ahdunnya ya. Tidak ada binatang yang melanggar ahdunnya, tidak ada. Karena memang binatang hanya diberikan insting yang diikuti sudah saja. Tidak ada kan burung malas terbang begitu, ikan tidak mau lagi di dalam air, kan tidak ada. Tapi manusia yang melanggar ahdun ada. Makanya ketika manusia itu kufur, tidak mau beribadah, bermaksiat, lebih rendah dari binatangnya. Kan surah Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adollu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ta eta ahdun Bapak Ibu. Jadi ahdun itu tujuan makhluk diciptakan, manusia diciptakan untuk ibadah, maka taat kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, itu semuanya bagian dari ahdullah. Ahdun yang diumumkan dipertegas lagi. Sok pengumuman ka dieu cek Allah teh. Kan semua makhluk punya ahdun, mereka harus tahu ahdunnya masing-masing. Sini diberitahu, ahdun kamu ini, tak gitu kan? Pemberitahuan ahdun ini disebut mitsaq gitu Pak.
Jadi mitsak itu semacam pengumuman, penegasan gitu Pak. Ya. Akadnya ada legitimasi di situ, ada ketuk palu bahwa ini perjanjiannya. Siap tidak? Siap, tos. Gitu Pak. Itu mitsak itu. Nah, bagi kita manusia biasa, ahdun kita itu ibadah kepada Allah. Bagi para nabi tidak cukup soleh sendiri kan. Nabi itu punya ahdun lagi nanti sebagai nabi dan rasul. Lebih berat lagi bebannya. Nah, ayat ini sedang menjelaskan bagaimana para nabi oleh Allah disebutkan ahdunnya. Kalian nabi dan rasul harus begini. Maka ini disebut mitsak para nabi karena sedang diumumkan. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsak dari para nabi. Lama ini isinya. Apa isi perjanjiannya itu? Ataitukum min kitabin wa hikmatin. Aku akan memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Kitab suci sebagai petunjuk, hikmah itu adalah ilmu yang benar yang didapat dari kitab suci itu. Jadi orang yang memiliki hikmah itu ilmunya benar, beres, paham, melihat segala masalah sejelas melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu didorong dengan amal yang soleh, dia bisa mengamalkan ilmunya, itu hikmah. Para nabi itu ahli hikmah. Makanya para sahabat kalau punya masalah apa-apa datangnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, begini masalahnya. Kata Nabi, ini yang salah, harusnya begini, solusinya begini. Itu hikmah. Nanti pewaris para nabi, para ulama juga begitu. Ustaz, begini masalahnya. Oh, ini yang salah, ini harus begini, solusinya begini. Hari itu mah ditaruh, Ustaz ini bagaimana masalah? Kela muka hula kitab acan jadi hikmah eta mah tuh. Diajar kene. Jadi kitab dan hikmah ini dijanjikan kepada para nabi. Summa ja'akum rasulun. Kemudian ini yang kedua. Isi mitsak, isi perjanjian itu. Aku akan mendatangkan kepada kalian rasulun, seorang rasul. Ini bentuk mufrad, bentuk dan para nabi itu. La tu'minu nabihi. Kalau rasul itu datang harus membenarkan semua ajaran para nabi, berarti diutusnya di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Nah, makanya para ulama ahli tafsir menjelaskan rasulun di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus dilakukan ketika Rasul itu datang? Satu, la tu'minun nabihi, kalian harus beriman kepadanya. Walatan surunnahu, kalian harus menolongnya. Gitu Pak. Ditutup oleh Allah. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu mau berikrar, hei para nabi, dan mengambil perjanjianku ini bersamaku? Qalu, tuh mereka semua menjawab. Ini para nabi 124.000 orang. Akrorna, kami berikrar. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah hei para nabi, dan aku bersama kalian jadi pihak yang bersaksi. Berat banyak jantan Nabi Muhammad mah. Nah, jadi para nabi dan rasul diutus, Bapak Ibu, dulu diberi kitab, ya, diberi hikmah, sudah. Lalu kapan diutusnya rasul ini? Ternyata secara fakta sejarah dalam kitab tarikh, di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, sang rasul ini, sang rasul yang agung ini, tidak ada kan nabi yang lain, ya? Apakah ada nabi dan rasul yang lain menemani perjuangan dakwah Rasulullah? Ada tidak? Tidak ada. Berarti para nabi yang diambil mitsak oleh Allah ini ketemu tidak dengan rasulnya itu? Tidak ketemu banyak. Beda zaman gitu Pak. Mangkaning sudah berjanji kepada Allah,
padahal sudah berjanji kepada Allah akan menolongnya, walatan surunnahu. Bagaimana cara menolong orang yang ada beda zaman, hidup di zaman yang berbeda dengan kita? Sok Bapak Ibu pernah merenungkan tidak, apakah cucunya cucu kita nanti atau anaknya cucu kita ya, cicitnya, atau anaknya lagi ya, cucunya cucu kita, kenal tidak kepada kita? Tahu tidak riwayat hidup kita? Bagaimana kalau kita ingin menolong mereka supaya mereka soleh? Bisa tidak? Guru kami Tuan Hasan ya, Allahu yarham, itu menulis satu buku judulnya Hai Anak Cucuku. Hasan itu hidup tahun berapa? Ya, sudah wafat, sudah lama. Tetapi sekarang anak cucunya itu masih mengenal beliau. Dan di dalam bukunya kan banyak pesan-pesan keagamaan yang disampaikan. Tertolong misalkan oleh kakek buyut nih, Bapak Ibu kan bisa menolong turunan kita yang beda generasi, beda zaman, dengan cara menitipkan pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Bapak teh ngadamel buku kayak diawas ku incu. Iya si Abah baheula tukang ngaos ke Masjid Al Muslim gitu kan. Si ibu ya dulu suka rajin mengaji di Masjid Al Muslim, ada materi ini, materi itu. Kan itu kalau dituliskan pas 1 tahun saja sok. 1 tahun saja materi-materi di masjid ini Bapak tulis gitu ya, rapi, dalil-dalilnya tulis rapi jadi buku. Bapak menolong orang yang hidup di beda zaman, di keturunan kita itu bisa. Dan lakukan karena Allah, nanti oleh Allah dikekalkan tulisan kita itu. Nah, maka Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ketika mereka sadar, kami tidak ketemu dengan rasul ini. Saya sudah tua. Ini Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya. Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa sampai yang terakhir itu. Kecuali Nabi Isa ya. Nanti Nabi Isa itu belum wafat. Semuanya ketika sakaratul maut datang, semuanya yakin sadar, wah saya nggak ketemu nih sama Rasul itu. Padahal sudah berjanji kepada Allah untuk beriman kepadanya dan menolongnya. Maka para nabi itu sebelum wafatnya mereka menitipkan pesan gitu Pak, baik secara lisan maupun tulisan. Kepada siapa? Kepada pengikutnya. Nabi Yakub gitu Pak, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi semuanya. Ya, begitu sakaratul maut sudah dekat, ajalnya sudah tiba Pak, para nabi itu biasa memanggil pengikutnya, lalu mengatakan, awas nanti akan datang Rasul ini. Kalau dia datang, bantu beriman kepadanya. Mau teh nabi teh gitu Pak. Itu dari dulu. Bahkan ada yang menyebut namanya langsung. Ya, kade dia bernama Muhammad yang agung. Itu ada yang menyebut namanya langsung. Ada juga yang menyebut hanya sekedar rasulnya begitu. Nah, gitu banyak. Jadi mitsak itu begitu. Makanya jelas Bapak kalau ini mitsak para nabi. Kalau mitsak kita apa? Ya mitsak itu kita itu di alam ruh dulu ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna eta janji ke Allah, ruh kita ini sudah berjanji kepada Allah dulu untuk menyembah Allah. Makanya pernikahan juga disebut mitsaqun ghalidun kan gitu. Perjanjiannya banyak sami. Jadi nanti yang para pelanggar ini harus bertanggung jawab. Apakah itu pengikut para nabi ini yang menerima pesan, mun bahasa Sunda mah talatah gitu. Nabi-nabi jeung rasul ti kapungkur di zaman Nabi Adam memeh ngantunkeun teh talatah heula gitu. Kade engke aya rasul namina Muhammad.
mensumping tuturkeun iman, bantuan gitu Pak. Dengan cara itulah mereka menunaikan janjinya kepada Allah. Nah sekarang kalau Bapak Ibu mau rajin, kita bisa melacak. Coba lacak mana di Quran ada tidak bukti pesannya itu, cik mana talatahna teh di hadis ayat teh. Kalau tidak ada di Quran hadis, ingin penasaran lebih lengkap lagi, coba lintas kitab suci. Di Torah ada tidak, di Jabur, di Injil. Saya sudah melakukan penelitian bahwa ternyata rekam jejak dari ucapan para nabi itu sekarang masih ada. Di Quran saya hanya menemukan dua ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa gitu Pak alaihi wassalam. Ibrahim setelah meninggikan bangunan Ka'bah itu ya sudah melewati berbagai macam ujian, nanti ingin hidup tenang di kota Mekah begitu bersama Nabi Ismail dan Siti Hajar. Meskipun Ibrahim punya istri pertama Siti Sarah alaihissalam di Hebron, Palestina. Ibrahim berdoa setelah pembangunan Ka'bah itu, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Nah disebut rasulnya, ya Allah utuslah dari kalangan turunanku rasul gitu. Jadi dari keturunanku lah. Makanya Nabi Muhammad turunan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim itu, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakihim, yang akan membacakan ayatmu, mengajarkan kitabmu dan hikmahnya, dan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa, maha bijaksana. Tuh Ibrahim meminta Rasul itu diutus. Beliau sadar tidak akan ketemu, tapi beliau meminta supaya diutus dari keturunannya. Ini kan yang diminta bukan Ismail. Ismail mah saya. Ya. Ini meminta yang lain. Da Ismail ngabantosan pan ngabangun Ka'bah. Dari Ibrahim ke Ismail, di Hebron di Palestina ada Ishak. Saya cari di Ismail dan di Ishak belum ketemu lah, tapi masih terus dicari ya. Ishak nanti punya putra lagi. Ishak menikah dengan Ribkoh ya, Siti Ribkoh. Orang Kristen suka menyebut Rebeka itu. Istrinya Ishak itu punya putra dua kembar, satu Esau, dua Yakub. Nah di Yakub cari di Torah ada. Yakub alaihissalam ini sedang sakaratul maut, mau meninggal Pak. Beliau memanggil putranya yang 12, dan ini kemungkinan di Mesir ya, karena sudah bertemu Nabi Yusuf. Yakub memberikan pesan tentang kedatangan Shiloh. Nah disebutnya Shiloh ku Nabi Yakub mah. Shiloh bu, sanes cilok, cilok manu di sisi jalan. Iya mah Shiloh. Nah Bapak Ibu, kisah ini Pak Bu ada di dalam Quran. Cuman di Quran pertanyaan Yakub itu tentang ketuhanan saja. Di surah Al-Baqarah ayat 130 berapa gitu, 31 atau 32. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan gitu wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir, kalian menyaksikan ketika maut datang kepada Yakub, surah Allah di surah Al-Baqarah ya. Ketika dia berkata kepada putra-putranya, apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku, setelah aku wafat, setelah aku tiada, apa yang akan kalian sembah? Qalu Bani Israel mengatakan 12 anaknya itu. Mungkin ada sudah ada yang bercucu ya, sudah ada yang beranak lagi. Ketika Yakub mau wafat itu, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhan yang Esa. Gitu Pak, itu janji Bani Israel kepada Nabi Yakub.
Nah, di Quran hanya sebatas itu. Tapi di Torah ada dialog lain. Ini di kitab Yahudi ya. Karena memang dialog ini penting untuk mereka. Kalau mereka mengatakan Quran mah teu komplit cenah aya ye dina Torah mah. Heuda keur urang mah teu penting, Pak, karena kita sudah mengikuti Shiloh Agung itu. Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Kenapa tidak ada di Quran tapi malah ada di Torah? Penting untuk pemilik kitab Torah. Nabi Yakub mengatakan, ingat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Mun bahasa orang mah kieu, nu mingpin Bani Israel teh pasti ti Yehuda gitu. Yehuda itu kan putra keempat. Nanti kan raja hebat dari Bani Israel itu Raja Daud alaihissalam. Nabi Daud itu orang Yahudinya, turunan Yehuda. Gentos ku Sulaiman, Sulaiman ge Yehuda. Engke putrana Sulaiman Rehabem itu juga jadi raja. Terus sampai Al-Masih Nabi Isa alaihissalam pun dari keturunan Yahudi. Selalu pemimpin itu dari keturunan Yehuda, kata Nabi Yakub. Lambang pemerintahan juga. Sampai datangnya Shiloh. Kalau Shiloh ini datang, Yahudi jadi tidak memimpin Bani Israel lagi, pan kitu mafhumna teh. So gerasa kali deui. Bani Israel akan terus dipimpin oleh Yahudi sampai Shiloh itu datang. Berarti kalau Shiloh sudah datang, Yahudi tidak lagi memimpin Bani Israel, pan gitu. Saya mengajar misalkan sampai jam 6. Kalau sudah jam 6 bukan saya yang mengajar, kan begitu. Nah, maka Shiloh Agung ini datang akan menghentikan kepemimpinan ya, supremasi kepemimpinan Yahudi di kalangan Bani Israel. Maka kepada Shiloh ini akan takluk bangsa-bangsa. Sok Pak, Shiloh ini apa sih begitu ya? Di dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor David Benjamin Keldani, beliau seorang mantan pendeta dari sekte Kristen Kaldea, masuk Islam alhamdulillah, dan ya jadi mualaf gitu Pak. Orang Suriah ya, Kristen Ortodoks, jadi mengenal dan menguasai bahasa Ibrani, bahasa Aramai. Profesor David Benjamin, beliau menulis buku judulnya Muhammad in the Bible. Di dalam bukunya itu ada pembahasan tentang Shiloh. Beliau menulis Shiloh dalam bahasa Ibrani adalah padanan kata untuk Rasul di dalam bahasa Arab, gitu Pak. Jadi Shiloh itu namanya Rasul. Makanya Nabi Yakub itu mengatakan sampai datangnya seorang Rasul itu. Maka Bani Israel akan dipimpin oleh Rasul itu. Yahudi tidak ada lagi kekuatan. Karena apa? Karena di dalam diri Rasul itu ada satu kekuatan yang hebat, yang mana bangsa-bangsa akan takluk kepadanya, termasuk Bani Israel. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali hanya pada diri Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Bani Israel takluk begitu ya, dan patuh. Ya, ada juga memberontak seperti dulu mereka dijajah Romawi, itu pernah. Mereka dijajah oleh Babylon juga pernah. Ya. Tetapi berhasil lepas dari penjajahan itu, dan mereka tidak pernah mau dipimpin oleh Romawi, oleh Babylon, Bani Israel itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, mereka hidup damai di Madinah dulu. Nabi membuat piagam Madinah. Nabi tidak menjajah mereka, tapi Nabi memimpin mereka. Hanya saja pada akhirnya mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Banu Koinuko kan yang membunuh sahabat Nabi. Nabi ditagih siapa pembunuhnya, biar dilaksanakan kisos, tidak usah terjadi peperangan. Ia ngabunuh nawe saha diekeun cek Nabi. Ternyata dikeroyok rame-rame, jadi saling menuduh. Nabi pun meminta bantuan kepada Yahudi Banu Nadir. Kan mereka punya benteng-benteng tuh di Madinah dulu.
oleh Banu Nadir, dibantu mencari pelaku, tapi Nabi malah dihianati. Banu Nadir mencoba membunuh Nabi ketika Nabi berada di rumah mereka, mau ditimpa batu dari atas kepala Nabi itu. Cuma Nabi diberitahu wahyu, Nabi pulang langsung dan membentuk pasukan gitu. Banu Qainuqa usir, Banu Nadir usir, dua nana teu baralegi. Tinggal satu Banu Quraidah gitu. Banu Quraidah nanti berkhianat di perang Khandaq, perang Parit itu, Pak. Banu Nadir dan Qainuqa yang sudah diusir itu nanti beraliansi dengan musyrikin Mekah, kafir Quraisy, Bani Gatafan, segala macam, direkrut sampai ada 10.000 pasukan nyerang Madinah. Itu balas dendam, perang Khandaq, perang Parit. Nabi buat pertahanan, buat parit. Paritnya tidak panjang ya, tidak mengelilingi kota Madinah, tidak. Hanya ada depan saja, karena kanan kiri ada bebatuan curam, tidak mungkin dilewati oleh kuda unta. Di belakang ada pohon kurma, kebun kurma yang lebat. Jadi parit itu di arah selatan yang menghadap ke Mekah begitu. Nanti benteng Quraidah ini bisa jadi jalan alternatif gitu masuk Madinah. Makanya Nabi perintah kepada Quraidah, tutup benteng makonci, tong dibuka. Selama perang Khandaq berlangsung, Quraidah terbujuk kan gitu, dibuka benteng. Jadi hampir-hampir celaka penduduk Madinah waktu itu. Makanya Nabi marah. Selesai perang Khandaq, Jibril memerintahkan untuk menghukum mereka. Mereka dihukum penggal. Nanti sisa-sisa dari Yahudi yang kalah ini setelah perang Khandaq, mereka berkumpul lagi di benteng Khaybar. Nabi serang lagi Khaybarnya sampai habis, Pak. Itu karena kelakuan mereka, ya. Ada tidak Yahudi yang aman, selamat, damai di Madinah? Ada. Banu Najjar misalnya, itu yang tidak membuat benteng, Yahudi. Bahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Salam itu kan dari keluarga Yahudi. Banyak yang masuk Islam dari kaum Khazraj, itu orang Yahudi ada banyak, tidak hanya satu ya. Bahkan nenek buyut Nabi Muhammad pun dari suku Banu Najjar. Siti Salma itu, Salma binti Amr, itu istrinya Hashim. Hashim itu bapaknya Abdul Muthalib gitu. Abdul Muthalib itu kakek Nabi kan. Ibunya Abdul Muthalib itu dari Banu Najjar, Yahudi Madinah. Jadi Nabi itu memang sudah akrab dengan kehidupan Bani Israel Yahudi dulu itu. Makanya Nabi diberitahu informasi tentang nasib Bani Israel dari awal, Pak. Di zaman Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Ber-12 putranya, Ka Yusuf, Ka Musa, Ka Daud, Sulaiman. Ada kisahnya di Quran semua. Karena Nabi harus tahu siapa yang dihadapi ini. Satu kota dengan beliau. Nabi lah yang disebut Shiloh itu. Nah, Bapak Ibu, ini masih banyak, nanti sekilas saja ya. Nabi Musa juga menyebut nabi dari saudara kalian seperti aku, bawa kitab suci baru dan pengikutnya banyak. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Musa juga mengatakan nabi itu datang di gurun Paran. Nah, ini seorang rabi yang ada di YouTube ini ya, mengakui bahwa Paran itu tempat tinggal Ismail dan Hajar ya. Iya mang kedailah panjang deh. Nah, ini juga disebut Nabi Bani Kedar. Kedar itu putranya Ismail. Ya. Tuh. Nah, ini Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan Nabi itu tidak bisa membaca. Ketika dia diberikan kitab suci dan dikatakan padanya, "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Nah, ini kan dialog Nabi di Gua Hiro, banyak. "Iqra," kata Jibril. "Bacalah." Kata Nabi Muhammad, "Ma'an nabi qori'in," saya tidak bisa membaca. Itu sudah diketahui oleh nabi-nabi terdahulu kejadian itu. Nah, ieu geng kedeui lah pokona mah pipanjangeun ieu mah. Nanti ada Nabi Hagai mengatakan akan mendatang himada. Himada ini akar kata dari Muhammad yang membawa shalom. Shalom itu salam, Islam banyak. Ini kata Nabi Hagai. Nabi Daud nanti menyebutnya Adoni, tuanku. Nabi Sulaiman bahkan menyebut namanya. Sok Pak, kalau dalam terjemahan LAI
Sir Hashirim pasal 5 ayat 16 ini di kitab Yahudi tidak ada namanya disebut, Pak. Padahal kalau baca teks aslinya gitu, Pak. Kalau kita bisa belajar bahasa Ibrani, ini teks ayat ini berbunyi, saya akan bacakan nanti Bapak Ibu dengar ya, ada tidak namanya ya. Ini berbunyi hikum mamitakim vekulum mahamadim zehdodi bezehrai benut Yerusalem. Ada nama Nabi? Nah, mana tah? Dodi sanes. Memang tadi ayat Dodi banyak. Hikum mamtakim vekulum mahamadim zehdodi bezehrai benut Yerusalem. Ada namanya ya? Ada. Siapa? Dodi sanes. Mahamadim tuh disebatkan, Pak, namanya langsung. Tapi kalau dilihat terjemahan sekarang, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikian temanku, hai putri-putri Yerusalem. Tidak ada namanya disebut ya. Tidak jujur menerjemahkan. Kalau mau jujur diterjemah harusnya begini. Hikum mamtakim, tutur katanya lembut, Nabi Rasul terakhir itu. Bekullo, dan dia disebut Muhammadim, Muhammad yang agung. Zehdodi, demikianlah orang yang kucintai. Vezehrahi, demikianlah temanku itu. Benut Yerusalem, wahai putri-putri Yerusalem. Ini Nabi Sulaiman ya. Dan ini diakui di kajian Rabbi Morts ini, Rabbi Yahudi. Disebut ya nama Muhammad memang muncul katanya kan gitu. Ya. Muhammad sangat jelas dalam teks. Nanti Nabi Daud juga menyebutnya Adoni, tuanku. Mizmor ya, Le David, Jaburnya Nabi Daud. Gitu. Tuhan akan berfirman kepada tuanku. Ini siapa? Raja Daud itu orang paling terhormat di zaman Bani Israel dulu. Ini raja, Pak. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari Daud dulu di muka bumi. Ya nabi, ya rasul, ya raja gitu, Pak. Tapi raja sehebat ini masih menyebut tuanku. Tuhan akan berfirman kepada tuanku. Dunungan cenah itu. Siapa Adoni ini tuanku? Duduklah di sebelah kananku kata Tuhan, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dijanjikan akan mengalahkan musuh-musuh. Siapa ini yang dimaksud? Kata orang Kristen, oh ini Yesus Kristus. Ternyata di dalam kitab Matius dibahas ku Nabi Isa, ku Yesus Kristus. Orang-orang Farisi bertemu dengan Yesus, lalu Yesus bertanya, apa pendapatmu tentang Al-Masih, juru selamat? Ya, juru selamat. Kata orang-orang Farisi, kata Yesus, anak siapa dia? Kata orang Farisi, anak Daud. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Lalu kenapa disebut tuan, Adoni? Ketika ia berkata di dalam Mazmur ya, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, dibacakan ayat Mazmur tadi ku Nabi Isa. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nu tadinya sami sareng ieu tah. Nya sami ayatna. Berarti Nabi Daud, Nabi Isa teh maca Jabur oge. Kata Nabi Isa, jika Daud menyebut dia tuannya, tuanku. Kalau orang yang disebut tuanku itu saya, keturunan Daud, ya Nabi Isa mah turunan Daud. Jika Daud menyebut dia sebagai tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, cenah ka turunan teh nyebut tuan, sebutnya atuh anak. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Sejak hari itu tiada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu padanya. Jadi Nabi Isa sedang membantah bahwa dirinya adalah tuanku yang dimaksud oleh Daud. Bukan. Karena aku putranya Daud. Bagaimana mungkin dia tuannya? Dia menyebut tuan, padahal dia itu putranya, tidak mungkin. Berarti bukan putra Daud ini. Orang lain yang Nabi Daud sebut sebagai tuanku. Gitu, Pak. Lalu nanti Nabi Isa pun mengatakan dia itu nabi penghibur. Syarat supaya dia datang, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang.
Siapa ini? Disebut yaitu dia roh kebenaran. Makanya kata orang Kristen, oh ini Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus, malaikat Jibril. Kenapa? Kan syaratnya juga Nabi Isa harus pergi ke langit, baru dia datang. Kalau Nabi Isa tidak pergi, dia tidak akan datang. Ada malaikat Jibril tiba heula tunggu sebulak-balik kan. Nabi Isa masih di bumi saja, malaikat Jibril sudah pernah datang, bahkan sering. Disebutkan ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi yang dikatakannya adalah wahyu. Yang didengarnya itulah wahyu yang akan dikatakannya. Siga surat naon Pak? Surat An-Najm ya. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata dari hawa nafsunya, apa yang dikatakannya adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi sudah diketahui oleh para nabi terdahulu itu. Ia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Tinggal Nabi Muhammad di hadisnya, di akhir zaman akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu, kan gitu. Ia akan memuliakan aku. Siapa tokoh besar, tokoh agama yang memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus Kristus? Saha? Orang Yahudi memuliakan Nabi Isa, untuk mereka benci Nabi Isa. Disebut lagi mamzer ke orang Yahudi mah. Naon mamzer teh? Anak jadah gitu. Anak dari hasil jinah gitu Pak. Apakah orang-orang Hindu menghormati Nabi Isa? Itu tiraha. Ada tidak di dalam ajaran Buddha menghormati Nabi Isa? Yesus Kristus tidak ada. Konghucu tidak ada. Lao Tse daya dina agama naon Bahai, dina Syiah, Ahmadiyah, dina Sinto, tidak ada agama yang lain yang menghormati Nabi Isa, hanya Islam. Kita yang meluruskan kisahnya, kita meluruskan statusnya, ya Pak. Kita bahkan menghormati ibundanya Siti Maryam alaiha salam, bahkan menjadi nama surat di dalam Quran, surat ke-19. So, ia memuliakan aku, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Toh, makanya di Quran juga disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Isa pernah berkata, idqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Hai bani Israil, aku adalah utusan Allah kepada kalian yang akan membenarkan apa yang ada di antara kalian dari kitab Taurat. Jadi Nabi Isa belajar Taurat, belajar Zabur, makanya tahu tadi ayat Nabi Daud juga. Ini aku Rasul datang kepada kalian membenarkan Taurat kalian, kata Nabi Isa. Tambah wa mubasyiron, dan membawa kabar gembira. Bahasa Latina itu evangelion, gitu Pak, Injil, ya, kabar gembira itu. Good spell, perkataan yang baik, mentak menjadi gospel, gospel of Mark, gospel of Matthew, kan gitunya, gospel of Luke, gospel of John, Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, gitu Pak. Mubasyiran, kabar gembiranya apa isi Injil itu? Birosulin. Nah, disebut Rasul dina mitsak itu Rasul. Kedatangan seorang Rasul, ya'ti mim ba'di, yang akan datang setelah zamanku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu Muhammad. Nah, itu Bapak Ibu, jadi Nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa. Dari zaman dulu Nabi Muhammad itu sudah dinanti-nanti dan sudah diamanatkan pada pengikut para nabi. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan kalau sudah mengkaji mitsak para nabi, nanti mengkaji mitsak pengikut nabinya. Ada itu mitsak ahli kitab, ada, masih surah Ali Imran ayat 187 ya kalau tidak salah. Eta mah ngabahas mitsak perjanjian Allah dengan orang-orang yang menerima amanat dari para nabi itu. Yahudi, Nasrani kan gitu, ahli kitab. Apa isi perjanjiannya? Jelaskan apa yang disampaikan para nabi terdahulu tentang kedatangan Muhammad dengan jujur, jangan disembunyikan, kan begitu. Ternyata mereka sembunyikan tadi nama Muhammad saja diterjemahkan tidak benarnya. Eta kadinya ngabahas nanti gitu Pak. Nah, namun pada intinya Nabi yang dinanti dan dirindu bangsa-bangsa itu sudah lewat. Kita di zaman yang sudah
jauh dari kelahirannya 14 abad atau Pak.